Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dinda Burhani. Saya dari Unit 3 dan saya mengerjakan ujian tengah semester dalam bentuk video dengan dosen pembimbing Bu Mainisa SPDI MPD. Untuk kesimpulannya, pertama kita lihat dulu pengertian penelitian menurut para ahli. Salah satunya menurut Ari, Jacob, dan Razafif, yaitu penelitian merupakan pendekatan ilmiah pada pengkajian masalah yang merupakan usaha yang dilakukan secara objektif dan sistematis untuk mendapatkan ilmu pengetahuan yang dapat dipercaya dan dapat dibuktikan. Nah, dapat kita simpulkan bahwa pengertian penelitian. Jadi, penelitian ini dapat diartikan sebagai kegiatan pengumpulan, pengolahan, analisis, dan penyajian data yang dilakukan secara sistematis dan objektif untuk memecahkan suatu persoalan ataupun permasalahan atau menguji suatu hipotesis untuk mengembangkan prinsip-prinsip umum. Dalam penelitian, masalah dapat diartikan sebagai penyimpangan antara pengalaman dengan kenyataan. Jadi dalam masalah penelitian ini ada beberapa buku yang menjelaskan bahwa masalah penelitian ini merupakan kesulitan yang dialami oleh orang awam maupun peneliti, ataupun sesuatu yang dapat menghambat tercapainya tujuan dari penelitian. Proses penemuan permasalahan yang sudah saya uraikan di tugas kemarin, saya melakukan dengan metode observasi, yaitu pengamatan secara langsung. Nah, di sini saya mengambil 2 sampel siswa dan siswi dan saya mewawancarai mereka dengan menanyakan apa kesulitan mereka ataupun apa yang membuat mereka tidak menyukai pembelajaran fisika. Nah, dalam menentukan permasalahan penelitian, kita juga bisa membaca ataupun mengambil referensi-referensi lain seperti di jurnal dan lainnya, dan kita bisa mengambil referensi yang terbanyak ataupun yang terkini ataupun yang terbaru, sehingga permasalahan yang kita ambil untuk sebuah proposal ataupun untuk sebuah karya ilmiah bisa terrealisasikan. Menurut saya, yang harus dilakukan peneliti untuk mempelajari tren penelitian yang akan berkembang dan tantangan ke depan itu dengan memperbanyak wawasan, baik itu dengan membaca jurnal-jurnal terbaru ataupun dengan melakukan observasi atau melakukan wawancara terhadap siswa. Karena dalam tahun demi tahun perbedaan ataupun kesulitan yang dialami siswa dalam mempelajari fisika itu ataupun mempelajari suatu pelajaran itu akan berbeda-beda. Jadi dengan adanya wawancara ataupun observasi secara bergantian ataupun secara berkelanjutan, maka kita akan mengetahui apa perbedaan yang akan menjadi permasalahan yang bisa kita ambil dalam sebuah penelitian. Jadi dengan adanya banyak wawasan ataupun dengan kita membaca jurnal-jurnal yang terbaru, jadi kita lebih mudah mengetahui tren penelitian, baik dari masalah penelitian ataupun hal-hal lainnya yang menyangkut dengan tren penelitian. Karena semakin maju ilmu teknologi, maka tren penelitiannya akan semakin berbeda, baik dari segi teknik-teknik dalam melakukan penelitian ataupun dalam penulisan penelitian ataupun dalam observasi data yang akan dilakukan dalam sebuah penelitian.
Bukan sebuah penelitian, sangat penting kita mengetahui terlebih dahulu tentang rumusan masalah, tujuan masalah, dan manfaat penelitian. Jadi, rumusan masalah merupakan suatu pertanyaan yang akan dicarikan jawabannya dalam pengolahan data, sedangkan tujuan penelitian merupakan pernyataan tentang apa yang ingin diketahui dan ditentukan. Biasanya tujuan penelitian ini merupakan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan dari rumusan masalah. Dan untuk manfaat penelitian, kita bisa lihat manfaatnya itu akan dirasakan oleh siswa, akan manfaat bagi kita peneliti, manfaat bagi sekolah, dan manfaat bagi siswa. Contoh manfaat penelitian hasil peneliti ini diharapkan dapat bermanfaat baik secara langsung maupun secara tidak langsung. Yang pertama, dapat mengembangkan ilmu pengetahuan, dan yang kedua, manfaat bagi sekolah, dan yang ketiga, bagi siswa, dan yang keempat, ada bagi guru ataupun calon pendidik, dan yang kelima, manfaat bagi peneliti. Jadi dalam penelitian kita juga sebagai peneliti akan mendapatkan atau merasakan manfaat dari penelitian yang kita lakukan tersebut. Pertimbangan yang paling mendasar dalam menentukan rumusan masalah, tujuan masalah, dan manfaat penelitian itu adalah masalah yang kita ambil dalam melakukan suatu penelitian, masalah yang pemecahannya tersebut akan memberikan sumbangan kepada ilmu pengetahuan. Jadi, dengan adanya penelitian yang kita lakukan, itu akan menambah ilmu pengetahuan baik bagi kita peneliti ataupun bagi yang lainnya. Dan yang kedua yaitu persoalan yang akan membawa kepada persoalan-persoalan baru, dan demikian juga dengan penelitian-penelitian berikutnya. Karena makanya dari itu kita perlu mempelajari tren penelitian sehingga masalah yang kita ambil dalam suatu penelitian dapat menghasilkan persoalan baru yang menjadi masalah yang ada di pendidikan kita di zaman sekarang ataupun yang akan di zaman yang selanjutnya. Nah, selanjutnya yaitu persoalan yang dapat diteliti. Jadi, masalah yang kita ambil dalam penelitian tersebut itu dapat kita teliti, bukan merupakan rekayasa, tetapi itu bisa diteliti dan bisa dibuktikan. Dan persoalan itu harus sesuai dengan peneliti. Jadi bukan hanya rekayasa peneliti saja, tetapi itu harus persoalan yang kita ambil itu harus sesuai dengan peneliti. Dan pertimbangan-pertimbangan lainnya yang paling mendasar yaitu ada kesinambungan antara rumusan masalah, tujuan masalah, dan manfaat penelitian. Sehingga dalam pengolahan datanya akan lebih mudah karena rumusan masalah ataupun tujuan penelitian itu merupakan salah satu hal yang sangat penting dalam sebuah penelitian, karena tidak akan berkembangnya sebuah penelitian bila dari rumusan masalah ataupun tujuan masalah dan manfaat penelitiannya tidak ada kesinambungan. Menurut saya, yang diungkapkan dalam penulisan subbab latar belakang masalah dalam suatu proposal penelitian itu sesuatu yang melatar belakangi tentang masalah penelitian yang kita ambil untuk mengembangkan penelitian tersebut. Misalnya, kita mengambil masalah penelitiannya yaitu tentang pendidikan, maka di subbab itu kita menjelaskan tentang pendidikan ataupun kekurangan pendidikan di zaman sekarang ataupun hal yang menyangkut dengan pendidikan yang bisa membuat pendidikan semakin berkembang ke depannya. Jadi, dan di situ kita bisa juga menjelaskan tentang metode yang kita gunakan dalam penelitian tersebut. Jadi, apa saja yang membuat kita mengambil masalah tersebut dan metode-metode apa saja yang kita ambil dalam
mengerjakan ataupun pelaksanaan penelitian tersebut. Cukup sekian, lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.